Bupati Sidoarjo Subandi bilang bangunan pondok pesantren yang ambruk belum memiliki izin mendirikan bangunan. Bangunan tersebut dibangun untuk melanjutkan pembangunan gedung yang sebelumnya telah terbangun. Banyak Oh, pondok itu ya. kadang bangun masjid, bangun pondok, kadang dia tidak mengurus INB-nya dulu, langsung dibangun. Baru Oke. selesai, ini baru izin-izin baru selesai. Nah, mestinya sebelum dibangun, mestinya itu izin-izin termasuk INB, ini harusnya dikerjakan dulu, biarkan nanti konstruksi sebagai juga standar dalam Oke. bangunan. Nah, ini bangunan Ya, ya. melanjutkan. Nah, tak lihat, tak tanyakan, izin-izinnya semua tidak ada. Nah, ini Oh, oke. ngecor lantai 3. Tadi ngecor lantai 3, akhirnya dengan konstruksinya yang tidak standar, akhirnya tidak mampu, akhirnya semua rubuh. Seperti itu. Sementara itu satu korban selamat ambruknya pondok pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil dievakuasi. Korban berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Korban langsung dibawa ke rumah sakit. Dan sampai saat ini tim SAR gabungan masih terus mencari dan mengevakuasi korban ambruknya pesantren Al-Kozini. Sampai saat ini 44 korban luka masih mendapat perawatan, sementara satu orang meninggal dunia. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat pagi Kika, saat ini apakah masih ada korban yang terjebak di reruntuhan bangunan pondok pesantren yang ambruk dari pantauan Anda? Ya, Mario dan juga saudara, upaya untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi terhadap korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Kozini Buduran Sidoarjo ini masih terus dilakukan sampai dengan pada pagi hari ini. Upaya ini juga masih akan terus dilakukan sampai dipastikan seluruh korban bisa atau berhasil dievakuasi. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang juga kemudian disampaikan pada saat ia mengunjungi atau juga memimpin langsung untuk proses pencarian terhadap korban-korban yang juga kemudian tertimpa reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Kozini Buduran Sidoarjo. Sampai dengan saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan untuk proses evakuasi ini tidak lagi mengaktifkan atau menggunakan alat berat yang juga kemudian sudah tersedia di sini. Memang karena berdasarkan perhitungan baik itu dari tim SAR dan juga dari ahli bangunan yang juga kemudian turut serta melakukan proses pencarian dan juga evakuasi terhadap korban ini tidak cukup aman untuk juga kemudian melibatkan alat berat. Sehingga proses pencarian ini masih terus dilakukan dengan menggunakan upaya-upaya lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan anjing pelacak. Jadi anjing pelacak ini yang juga kemudian bertugas pada pagi hari ini melakukan bertugas sebagai pembuka jalan seperti itu dan juga memastikan bahwa lokasi atau medan tersebut aman untuk dilalui oleh para petugas yang akan melakukan evakuasi dan juga pencarian korban di dalam Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo, Jawa Timur ini. Kalau berdasarkan data terbaru yang juga kemudian kami dapatkan sampai dengan pada pukul 7 pagi hari ini, jumlah korban yang juga kemudian sudah berhasil diidentifikasi yaitu sebanyak 102 orang korban dari berbagai daerah yang ada baik itu di Jawa Timur, Madura maupun juga kemudian dari Jawa Barat, dari berbagai daerah yang ada di wilayah Indonesia ini. Namun saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan, anggota keluarga korban yang juga masih melakukan pencarian baik itu terhadap anaknya, kerabatnya maupun saudaranya, ini juga masih terus berdatangan untuk memastikan apakah dari nama-nama yang juga kemudian sudah masuk di dalam 102 orang list tersebut atau nama-nama tersebut, ini ada nama dari anggota keluarga yang sedang mereka cari. Jadi saat ini untuk memastikan jumlah korban dari tim BPBD dan juga tim SAR juga kemudian membangun posko yang mana di posko tersebut juga merupakan pusat informasi terkait yang juga kemudian berisi informasi terkait dengan korban-korban yang juga kemudian sudah berhasil untuk kemudian dievakuasi seperti itu dan juga saat ini sedang menjalani perawatan di 4 rumah sakit yang ada di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Di antaranya adalah di Rumah Sakit Siti Hajar, RSUD Sidoarjo dan juga Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Jadi saat ini korban-korban yang juga kemudian sudah berhasil untuk kemudian dievakuasi dilarikan ke 4 rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Sementara itu saudara, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, bantuan logistik juga masih akan terus berdatangan. Baik itu misalnya air, lalu juga kemudian dapur. Di sini juga kemudian sudah didirikan dapur umum untuk para
korban dan juga anggota keluarga yang sedang menanti kabar baik dari anggota keluarga mereka yang saat ini diduga tertimpa reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo ini bisa segera ditemukan. Sehingga untuk pasokan logistik dipastikan hingga saat ini juga masih terus akan disuplai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik itu air, kebutuhan logistik lainnya, serta kemudian oksigen. Ambulan juga berdasarkan pantauan kami juga masih terus berdatangan untuk berjaga-jaga dan juga bersiaga untuk mengantarkan jika ditemukan adanya korban yang juga kemudian berhasil dievakuasi ini supaya mereka bisa langsung mendapatkan perawatan secara intensif di 4 rumah sakit yang juga kemudian disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa terkait dengan pembiayaan dari perawatan atau obat-obatan yang juga kemudian dikenakan terhadap para korban ini nantinya akan ditanggung oleh rumah sakit daerah dan juga rumah sakit Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk anggota keluarga yang saat ini masih menanti dan juga khawatir terhadap bagaimana nantinya biaya untuk perawatan ini dipastikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bahwa untuk pengobatan ini nantinya akan sepenuhnya ditanggung baik itu oleh RSUD tingkat provinsi maupun dari kabupaten kota masing-masing. Sementara itu saudara, hingga saat ini untuk sejumlah pejabat yang juga sudah melihat langsung dari lokasi kejadian ini ada beberapa. Di antaranya adalah dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang memastikan juga bahwa proses evakuasi masih akan terus dilakukan sampai seluruh korban berhasil untuk kemudian diselamatkan. Sementara itu dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sejumlah bantuan baik itu pencahayaan atau lampu yang juga kemudian nantinya akan difungsikan untuk membantu atau memudahkan proses pencarian terhadap korban-korban yang diduga tertimpa reruntuhan ini bisa membantu untuk proses evakuasi. Ada total 55 instansi yang juga kemudian dikerahkan dalam proses pencarian korban yang diduga tertimpa dari reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kemarin juga sempat disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Subandi yang menyatakan bahwa setelah terjadinya peristiwa ini, nantinya pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan audit terhadap bangunan-bangunan baik itu pondok pesantren, lalu juga masjid yang juga kemudian tidak memiliki izin mendirikan bangunan sehingga nantinya terkait dengan peristiwa ini, untuk peristiwa ini Subandi menyatakan bahwa nantinya ia akan juga mencari tahu apa sebetulnya penyebab pasti runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Sehingga nantinya proses audit akan dilakukan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Demikian Mario. Terima kasih Kika Madona dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani atas laporannya. Utamakan kehati-hatian dan selamat bertugas kembali.